Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dari komposisi fungsi. Kita menentukan rumusnya, kemudian kita menentukan daerah asalnya dari fungsi fx dan fungsi gx yang diketahui. Nah, misalkan di sini fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 2. Gx-nya yaitu 2 per x dikurang 1. Nah, kita menentukan atau mencari rumus dari G bundaran fx dan f bundaran gx. Kemudian kita menentukan daerah asalnya. Daerah asal dari G bundaran f dan daerah asal dari f bundaran g. Oke, kita lihat di sini diberikan rumusnya. Rumus dari G bundaran fx itu sama dengan gfx. Rumus dari f bundaran gx itu sama dengan fgx. Kemudian daerah asalnya, daerah asal dari G bundaran f atau dinotasikan dengan dg bundaran f sama dengan x anggota dari df, di mana fx-nya anggota dari dg. Kemudian untuk daerah asal dari f bundaran G itu sama dengan X anggota dari DG, di mana GX-nya anggota dari DF. Nah, kita langsung saja membahas soal yang diberikan tadi. Nah, kita lihat di sini, kita tulis kembali fx-nya itu adalah x tambah 3, x pangkat 3 ditambah 2, gx-nya 2 per x dikurang 1. Kita tulis kembali. Fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 2, kemudian gx-nya yaitu sama dengan 2 per x dikurang 1. Pertama, ya kita menentukan yang A itu ya G bundaran f. X ya. Nah, pertama kita tentukan dulu rumusnya. Nah, rumusnya tadi yaitu G bundaran fx yaitu gfx. Maka kita bisa buat gfx. Nah, sehingga fx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 2. X pangkat 3 ditambah 2. Kemudian kita lihat di fungsi G, di sini karena G di depannya fungsi Gx yaitu 2 per X dikurang 1. Nah, X di sini kita ganti dengan X pangkat 3 ditambah 2. Sehingga kita buat 2 per X pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2. Sama dengan 2 per, nah ini artinya negatif 1 ditambah 2 ya kan. Ini X pangkat 3 ditambah 1. Negatif 1 tambah 2 yaitu positif 1. Nah ini untuk rumus G bundaran fx. Kemudian untuk rumus, nah kita tentukan rumusnya terlebih dahulu. Yang B itu adalah f bundaran Gx, yaitu fgx. Nah, f bundaran Gx sama dengan fgx. Sama dengan fgx-nya yaitu 2 per x dikurang 1. Sama dengan, nah fungsi f yaitu x pangkat 3 ditambah 2. X pangkat 3 berarti ganti x di sini dengan 2 per x dikurang 1. Maka kita peroleh 2 per x dikurang 1 pangkat 3 ditambah 2 di sini. Ditambah 2. Sama dengan
Nah, ini kan artinya 2 pangkat 3 per X dikurang 1 pangkat 3, ya kan? 2 pangkat 3 per X dikurang 1 pangkat 3 ditambah 2. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 itu 8 per X dikurang 1 pangkat 3 ditambah 2. Nah, ini adalah rumus untuk F bundaran GX. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menentukan daerah asal. Nah, D dari G bundaran F, ya kan? Kemudian D atau daerah asal atau domain dari F bundaran G. Nah, untuk menentukan daerah asal komposisi fungsi, nah di sini kita akan membahas konsepnya itu seperti apa. Oke, misalkan ya di sini ya, misalkan di sini kita punya sebuah X ya di sini ya. Misalkan di sini X yaitu di sini domain dari fungsi F. Nah, di sini. Artinya di sini didefinisikan fungsi F ya, maka X itu memetakan ke di sini Fx ya kan? Nah, ini adalah Rf atau rank fungsi F. Nah, kemudian, kita tahu tadi, kita buat fungsinya terlebih dahulu, Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Soal tadi ya, Gx sama dengan 2 per X dikurang 1. Nah, kita lanjut ke ilustrasinya. Tadi kita punya X ya, yang mana X itu merupakan anggota dari domain yang didefinisikan sebuah fungsi F, artinya ini domain fungsi F ya. Kemudian dia memetakan ke Fx, yang mana di sini merupakan rank fungsi F atau daerah hasil dari fungsi F di sini. Nah, kemudian kita di sini punya fungsi G ya kan. Nah, fungsi G di sini ya tentulah dia punya daerah asal. Nah, tadi yang F ya. Kemudian G, maka kita misalkan di sini ada DG. Nah, yang ini DG-nya atau daerah asal fungsi G. Kemudian ya ada fungsi G, maka di sini ya ada daerah hasil dari fungsi G atau RG. Nah, sehingga ya di sini ya yang kita petakan ya ke daerah hasil G atau ke RG yaitu RF yang beririsan dengan DG atau dengan kata lain Fx yang menjadi daerah hasil dari fungsi F dan sekaligus menjadi daerah
asal dari fungsi G. Nah, ini yang dipetakan ke sini. Nah, ini kita peroleh G fx. Ya kan? Nah, itulah yang menjadi daerah asal dari G bundaran F. Nah, tadi G bundaran F itu kan G fx ya. Nah, di sini sama dengan G fx yang ini. Sehingga kita lihat di sini siapa yang menjadi daerah asal G bundaran F? Ya, ilustrasi ini si X ya, si X yang dibawakan ke atau dipetakan oleh fungsi f yaitu fx. X dipetakan ke fx, kemudian fx ini yang sekaligus menjadi daerah asal dari fungsi G, yaitu di sini dg. Nah, di sini mungkin dg-nya itu ada beberapa anggota yang menjadi anggota daerah asal G ya. Nah, maka yang kita ambil yaitu ya yang sekaligus menjadi daerah hasil dari fungsi f. Maka kemudian kita petakan atau kita definisikan fungsi g tadi ya, yang kita petakan di sini, yang di sini kita petakan ke rg. Nah, rg-nya kita peroleh g fx. Nah, itulah yang menjadi daerah asal dari komposisi fungsi G dan F. Nah, artinya D, G bundaran F. Sehingga kita peroleh X anggota dari DF, ya kan? X yang anggota dari DF. Di mana? Nah, di mana? Ya, di sini Fx-nya ya kan? Fx itu anggota dari DG. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita ingin menentukan D atau daerah asal G bundaran F, maka kita harus tahu DF-nya dulu berapa dan DG-nya itu berapa. Barulah kita bisa dapatkan daerah asal G bundaran F. Oke, kita lihat di sini DF ya, ini kan Fx-nya X tambah 3, X pangkat 3 ditambah 2. Sehingga DF-nya itu kita peroleh. Nah, artinya ini berapapun nilai X-nya ya, yang berupa bilangan real, yang kalau kita pangkatkan 3, kemudian kita tambah 2, hasilnya itu terdefinisi ya kan, terdefinisi di bilangan real, atau hasilnya itu adalah bilangan real. Maka DF-nya itu adalah bilangan real. Nah, jadi yang belum bisa menentukan daerah asal dari sebuah fungsi yang diberikan, bisa silakan tonton kembali video sebelumnya, yaitu menentukan daerah asal dan daerah hasil dari sebuah fungsi. Nah, seperti itu. Kemudian DG. Nah, kita harus tahu DG-nya. DG-nya itu, nah kita lihat ini adalah fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau dia sama dengan 0, maka dia berbentuk 2/0. Artinya dia ya tidak terdefinisi. Nah, atau dia tidak terdefinisi di bilangan real. Hasilnya ini 2/0 ya tidak ada di bilangan real atau tidak terdefinisi. Nah, sehingga kita buat X itu X kurang 1 tidak sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X itu tidak sama dengan 1, ya kan? Sehingga kita peroleh DG-nya itu sama dengan, kalau tidak sama dengan 1, bilangan real kecuali 1. Nah, oke, kita sudah peroleh
DF dan DG-nya. Maka kita bisa dapatkan di sini X anggota dari DF, DF-nya itu adalah bilangan real, di mana Fx-nya adalah X pangkat 3 ditambah 2 anggota dari DG. DG-nya itu adalah bilangan real kecuali 1. Nah, artinya di sini X anggota bilangan real. Nah, kalau X-nya anggota bilangan real dimasukkan ke X pangkat 3 ditambah 2 yang merupakan anggota dari bilangan real kecuali 1, pastilah hasilnya itu ya bilangan real kecuali 1, ya kan? Kemudian kita menentukan darah asal dari F bundaran G. Nah, konsepnya sama tadi. Ini artinya, nah, X itu anggota dari DG, di mana GX anggota dari DF. Nah, kebalikan dengan yang pertama. Maka kita peroleh X anggota dari DG itu bilangan real kecuali 1, di mana GX-nya 2 per X dikurang 1, itu anggota dari DF bilangan real. Sehingga kita peroleh, kalau X-nya anggota bilangan real, ya kecuali 1 ya, maka dimasukkan ke 2 per X dikurang 1. Nah, artinya kan tadi X anggota bilangan real kecuali 1 ya. Dimasukkan ke sini, ya kecuali satunya berarti satunya itu nggak termasuk ya di sini. X di sini 1 nggak termasuk, ya kan? Maka dia anggota bilangan real. Nah, sehingga darah asal dari F bundaran G itu adalah bilangan real kecuali 1 juga, ya kan?